Anda hanya dapat membentuk segel tetapi tidak dapat memecahkan kodenya. Bukankah itu berarti hidupku juga di bawah kendalimu? Ketika Zhu Liu mendengar ini, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Anda tidak boleh mengajak orang bermain dengan orang seperti ini. Lu Yun berkata dengan sedih, mengapa kamu memasang ekspresi jelek seperti itu? Apa menurutmu aku keterlaluan? Kamu mempersulitku, Lu. Zhu Liu buru-buru memperlihatkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis dan berkata, Senior Lu, tenanglah, Zhu tidak berani menolak Senior Lu. Apakah aku pernah mengancammu? Jangan, sebaiknya. Sama sekali tidak, Zhu dengan rela menerima Senior Lu sebagai tuannya. Mulai sekarang, nyawa Zhu akan diserahkan kepada Senior Lu untuk diamankan. Pada titik ini, apa yang bisa dilakukan Zhu Liu? Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berlutut di tanah. Dengan cara ini, Liu Zifeng mendapatkan kembali keseimbangan psikologisnya, dan niat membunuhnya terhadap Zhu Liu menghilang seketika. Jika Anda kehilangan muka, semua orang harus kehilangannya bersama-sama. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, bangunlah, aku baru saja bercanda denganmu, jangan terlalu mempermasalahkannya. Candaan, apa artinya? Keduanya tercengang pada saat bersamaan. Zhu Liu bertanya ragu-ragu, maksud Anda, sebenarnya Anda belum meninggalkan jejak jiwa di pikiran kami. Jejak itu nyata. Petik 2, petik 2. Yang aku bercanda adalah aku tidak benar-benar ingin kamu mengakui aku sebagai tuanmu. Hal yang sama akan terjadi di masa depan. Selama kamu berhenti memprovokasiku, tidak akan ada yang namanya tanda jiwa. Lu Yun hanya ingin memiliki lapisan asuransi tambahan. Selama Liu Zifeng dan Zhu Liu tidak berpikir salah, Lu Yun secara alami akan terlalu malas untuk memperhatikan mereka, dan tanda jiwa akan seperti hiasan. Lebih-lebih lagi, kedua orang ini tidak terlalu penuh kebencian. Lu Yun tidak pernah menjadi tipe orang yang tidak masuk akal dan tidak kenal ampun. Nah, apakah dia benar-benar masuk akal? Meskipun erba dagang milik Lu Yun dibeli olehnya, itu memang pernah menjadi milik keluarga Liu, dan Tian Suzi lah yang mencurinya. Sebagai keponakan Tian Suzi, Lu Yun merasa sedikit bersalah apapun yang terjadi. Masalah lainnya adalah kekuatan magis tanpa nama. Lu Yun sekarang pada dasarnya percaya bahwa sektenya bukanlah burung yang baik, tetapi dia telah menjiplak metode rahasia pewarisan darah orang lain dan mengintegrasikannya ke dalam metode yang lebih mendominasi dan kuat. Tidak heran ini disebut keajaiban tanpa nama. Yang membuat Lu Yun penasaran adalah hantu mana yang begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa mengintegrasikan begitu banyak jenis rahasia warisan darah tanpa harus saling eksklusif sama sekali. Sungguh jenius dalam seni bela diri. Tampaknya meskipun sekte kami tidak memiliki reputasi yang baik, ia memang macan berjongkok, naga tersembunyi dan memiliki banyak bakat. Lu Yun sangat senang. Kembali ke topik, alasan utama lain mengapa Lu Yun begitu sombong dan tidak masuk akal hari ini adalah karena dia merobek metode rahasia suksesi darah keluarga Liu menjadi beberapa bagian. Tidak mungkin mengakui kesalahannya kepada Liu Zifeng, bukan? Betapa tidak tahu malunya hal itu. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 orang yang bisa membuat Lu Yun menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Karena Anda tidak bisa mengakui kesalahan Anda, tetapi Anda melakukan kesalahan, apa yang bisa Anda lakukan? Tentu saja, gunakan tinju Anda untuk berbicara. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan pada Liu Zifeng, Zhu Liu, dan Lu Yun apakah mereka melakukan kesalahan. Biarkan mereka menjawab dengan lantang di depan Lu Yun. Mereka pasti akan menjawab bahwa Lu Yun benar dan mereka salah. Ini adalah jawaban yang paling tulus dan tulus dari lubuk hati saya. Tidak mungkin salah bukan? Lu Yun juga mengetahui hal ini, jadi dia memaafkan Liu Zifeng dan Zhu Liu dengan sangat murah hati. Akhirnya, dia menepuk jok sepeda dan berkata, saya membeli sepeda ini dengan uang. Apakah ada yang salah dengan itu? Tentu saja saya bertanya pada Liu Zifeng. Liu Zifeng mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, tidak ada yang salah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang senior Lu bayar. Ternyata kamu sudah tercerahkan. Kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Lu Yun mengendarai tiang ke-28 dan hendak melarikan diri. Liu Zifeng buru-buru berkata, senior Lu, tunggu sebentar. Apakah ada yang salah? Liu Zifeng berkata dengan wajah sedih, tidak, saya hanya ingin bertanya pada senior Lu, apakah Anda benar-benar belum pernah melihat buku rahasia keluarga Liu kami? Pertama kali dia keluar untuk melakukan misi, dia sangat bingung, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika dia kembali. Lu Yungang ingin berkata, apakah kamu meragukan karakterku? Tapi Zhu Liu juga berkata dengan wajah sedih, senior Lu, hidup kami sekarang ada di tanganmu, jadi tentu saja kami tidak berani menyinggung perasaanmu dengan mudah. Ada begitu banyak hal yang dipertaruhkan. Metode rahasia suksesi darah keluarga Liu hilang oleh Zhu Gaofeng, dan juga hilang oleh keluarga Zhu kami. Jika Tuan Liu kembali dengan tangan kosong seperti ini, keluarga Liu pasti akan meminta pertanggungjawaban keluarga Zhu kami masa depan. Oleh karena itu, jika senior Lu benar-benar telah melihat buku rahasia itu, dia berharap dapat memberikan beberapa petunjuk kepadanya. Petik 2. Zhu Liu sudah mengatakannya dengan sangat bijaksana. Karena takut menyinggung Lu Yun. Tapi dia harus mengatakannya. Sedangkan untuk keluarga Liu, keluarga Zhu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ketika saatnya tiba untuk pertanggungjawaban, Akademi Yunsan tidak hanya tidak akan mampu mempertahankan keluarga Zhu, tetapi mungkin akan mengusir keluarga Zhu terlebih dahulu.
Karena bahkan Akademi Yunsan pun tidak berani memprovokasi keluarga sekte rahasia dengan mudah. Lu Yun memikirkannya dengan hati-hati, dan akhirnya mengakui, saya memang pernah melihat buku rahasia warisan darah. Buku itu ada di tas penyimpanan Su Gaofeng sebelumnya, dan saya mengeluarkannya. Liu Zifeng dan Zhu Liu tampak bahagia di saat bersamaan. Mereka sudah menebaknya, tapi Lu Yun tidak pernah mengakuinya, dan sulit bagi mereka untuk menanyainya. Terutama karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertanyakan Lu Yun. Sekarang Lu Yun telah mengakuinya, itu berarti dia tidak lagi dengan sengaja membuat kesulitan. Zhu Liu buru-buru mengucapkan terima kasih dan berkata, terima kasih, Senior Lu, atas tangan mulia Anda. Terima kasih, Senior Lu, atas tangan mulia Anda. Petik 2. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Zhu Liu merasa bersyukur. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Yun, ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia berpikir, bukankah Senior Lu ini belum siap untuk mengeluarkan teknik rahasianya? Apa gunanya menyimpannya? Dia tidak bisa berlatih. Saat aku sedang bingung, tiba-tiba aku melihat Lu Yun menunjukkan senyuman canggung dan berkata, bukannya aku tidak ingin mengembalikannya padamu, tapi karena aku tidak bisa memahaminya. Semakin banyak aku membacanya, semakin banyak menjadi tidak nyaman. Saya selalu merasa itu meremehkan kecerdasan saya, jadi saya marah. Sobek, sobek, kata-kata Lu Yun mengejutkan Zhu Liu. Dia benar-benar merobek metode rahasia pewarisan darah. Hanya karena kamu tidak mengerti. Biasanya, bukankah semakin sulit suatu keterampilan untuk dipahami, semakin berharga keterampilan tersebut? Haruskah kita lebih menghargainya? Jika teknik rahasia ini begitu sederhana dan siapapun dapat dengan mudah mempelajarinya, keluarga Liu tidak akan menganggapnya terlalu serius. Saya benar-benar tidak memahami sirkuit otak Lu Yun. Mungkin seperti kata pepatah, hanya ada garis tipis antara kejeniusan dan kegilaan. Justru karena sirkuit otak mereka yang tidak biasa maka mereka ditakdirkan untuk menjadi berbeda dari orang biasa. Zhu Liu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kedua kakinya gemetar. Ketika Liu Zifeng baru saja mendengar Lu Yun berkata bahwa dia telah merobek teknik rahasianya, ekspresinya berubah, tapi itu belum sampai ke tingkat yang serius. Dia bertanya dengan mendesak, Senior Lu, kamu merobek teknik rahasianya. Di mana pecahannya? Apakah masih ada? Seharusnya masih ada di sana. Setelah Lu Yun merobek teknik rahasia suksesi darah, dia membuangnya ke tempat sampah sebelum dia sempat membuangnya. Ketika Liu Zifeng mendengar ini, dia tampak bahagia dan berkata, selama puing-puingnya masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Dia terdiam, seolah dia sedikit tidak yakin, lalu bertanya, apakah tulisan tangan pada potongan itu masih bisa terbaca? Anda dapat yakin bahwa saya merobeknya menjadi beberapa bagian, bukan menghancurkannya dengan energi saya yang sebenarnya. Tentu saja, Anda masih dapat membaca tulisan di atasnya dengan jelas. Lu Yun berkata dan menatap Liu Zifeng dengan heran, apakah kamu akan menempelkannya kembali dengan air liurmu? Senior, berhentilah bercanda. Liu Zifeng tampak malu dan menjelaskan, sebenarnya, metode rahasia keluarga Liu kami semuanya disalin dari tablet leluhur, jadi ketika Anda mendapatkannya, semuanya hanyalah sampah dan tidak unik. Anggota inti dari keluarga sekte rahasia memiliki kesempatan untuk mendapatkan metode rahasia berlumuran darah, tetapi yang mereka peroleh hanyalah sampah, dan tidak masalah jika mereka dihancurkan. Ini juga salah satu alasan mengapa anggota keluarga Liu setuju untuk meminjamkan teknik rahasia kepada Zhu Gaofeng untuk dilihat. Orang itu ingin menemukan Zhu Gaofeng dan mengembalikan metode rahasianya dalam 3 hari. Siapa yang tahu bahwa dalam 3 hari ini, dia akan dipanggil kembali oleh keluarga Liu, dan begitu dia kembali, dia akan disegel bersama keluarganya. Keluar. Tingkat ini bertahan lebih dari 20 tahun. Tidak mungkin untuk menyembunyikan fakta bahwa dia meminjamkan keahliannya kepada orang luar untuk waktu yang lama. Ketika masalah ini terungkap, dia secara alami menjadi pendosa keluarga Liu. Sebenarnya, yang menjadi perhatian keluarga Liu bukanlah masalah apakah hukum rahasia itu disebarkan kepada orang lain atau tidak. Tanpa kekuatan darah keluarga Liu, mustahil bagi orang luar untuk berhasil berkultivasi. Sekalipun budidayanya berhasil, akan ada kerugian besar. Misalnya, Zhu Gaofeng langsung menemui iblis. Tetapi jika mereka tahu bahwa Lu Yun tidak hanya berhasil berlatih, tetapi juga tidak hanya mempraktikkan metode rahasia keluarga mereka, saya kira keluarga Liu tidak akan berpikir demikian. Mereka pasti akan menemukan cara untuk membasmi Lu Yun. Mungkin inilah alasan mengapa Yang Tiandao dan Tian Suzi bekerja sama untuk menutup keluarga sekte rahasia ini. Tujuannya adalah untuk melindungi Lu Yun agar tidak tumbuh dewasa. Tentu saja, keluarga Liu tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya melakukannya untuk menyelamatkan muka. Bagaimanapun, itu juga merupakan metode rahasia paling berharga dari keluarga Liu mereka. Jika menyebar kemana-mana, apa yang akan terjadi? Jadi mengapa keluarga sekte rahasia sangat membenci pencuri dari sekte pencuri surgawi? Pencuri-pencuri itu berulang kali masuk ke tanah leluhur mereka, mengeluarkan sebuah buku kecil dan langsung menyalin monumen leluhur mereka. Jika mereka tidak dapat menangkapnya, lupakan saja, tetapi mereka tidak dapat mencegahnya. Suatu ketika, seorang leluhur dari sekte rahasia sangat marah dan memutuskan untuk secara pribadi menjaga prasasti rahasia leluhur tersebut. Akibatnya, bahkan leluhur tersebut tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan tertidur dalam keadaan linglung, dia melihat seorang pendeta Tao tua yang ceroboh di sana. Keluarkan pantatmu dan tirulah monumen itu.
Nenek moyang sangat marah sehingga mentalitasnya meledak di tempat, dan dia berteriak, salin. Salin sekuat yang Anda bisa. Apakah Anda ingin bantuan saya untuk memindahkan metode rahasia prasasti leluhur ke sekte pencuri surgawi Anda sehingga Anda dapat menyalinnya semua? Tian Suzi tersenyum malu-malu dan berkata, itu sangat memalukan. Bagaimanapun, itu urusanmu. Aku di sini hanya untuk memanfaatkannya. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan jimat dan menghilang ke udara. Perilaku seperti ini hanyalah tamparan bagi keluarga sekte rahasia. Jadi bisa dibilang, metode rahasia pewarisan darah keluarga rahasia ini sebenarnya sudah lama bocor. Satu-satunya hal yang baik adalah meskipun orang-orang dari sekte pencuri langit telah menyalin semua rahasia suksesi darah, mereka belum menyebarkannya secara luas, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan yang dari keluarga Liu. Setelah kejadian itu terungkap, nenek moyang keluarga Liu sangat marah. Mereka merasa bahwa pencuri dari sekte Tianpi tidak membocorkan metode rahasia tersebut kepada orang luar. Nenek moyang keluarga Liu langsung memenggal kepala pendosa keluarga Liu sebagai peringatan bagi orang lain. Kali ini keluarga Liu mengirim Liu Zifeng untuk mengambil sisa-sisa rahasia itu, hanya untuk menyelamatkan mukanya, dan tidak membiarkan orang luar berpikir bahwa metode rahasia pewarisan darah mereka dapat dilihat dengan santai, yang akan merusak keagungan. Oleh karena itu, tidak masalah rusak atau tidak, selama masih bisa dikenali sebagai metode rahasia pewarisan darah keluarga Liu, itu sudah cukup. Inilah yang dikatakan Liu Zifeng. Masih ada peluang untuk memperbaiki situasi. Selama dia mengambil kembali metode rahasianya dan membuat alasan yang layak, misinya telah selesai. Setelah mendengar apa yang dia katakan, rasa bersalah Lu Yun akhirnya berkurang. Bilang saja kita wajar, kenapa panik? Lu Yun kembali ke Villa Hijau, membawa sobekan kertas dari keranjang sampah dan memberikannya kepada Liu Zifeng. Liu Zifeng menghela nafas lega. Sekarang saya punya sesuatu untuk dibagikan. Misi pertama keluar rumah sangat sulit, dan kekuatan hidup dan mati secara misterius diserahkan kepada orang lain. Liu Zifeng memiliki pengalaman menyeluruh tentang bahaya dunia. Seperti yang diharapkan, sekte pencuri surgawi semuanya adalah orang-orang yang kejam. Selamat tinggal. Setelah mengalami kejadian yang memalukan, Liu Zifeng tidak ingin menghabiskan waktu lagi bersama Lu Yun. Hal yang sama berlaku untuk Zhu Liu. Dia merasa bahwa dialah yang paling dirugikan. Dia jelas-jelas di sini untuk menjadi pembawa damai, tetapi mengapa dia mengenali seorang guru? Benar-benar tidak ada tempat untuk menangis. Beberapa hari setelah keduanya pergi, orang lain datang ke provinsi Jiangnan dari Akademi Buku. Itu adalah Mo Qingwan. Mo Qingwan menyelinap keluar dari akademi. Dia ingin bertemu Lu Yun. Dia ingin memberitahu Lu Yun bahwa dia akan segera menikah. Dan dia juga ingin mengundang Lu Yun ke pesta pernikahannya. Dia ingin Lu Yun melihat betapa baiknya suaminya. Ini bisa dianggap sebagai semacam mentalitas marah. Mo Qingwan tidak pernah berbuat salah terhadap dirinya sendiri sebesar ini terhadap seorang pria, kecuali Lu Yun. Pria ini telah meninggalkan bekas yang terlalu dalam di hatinya, tapi dia tidak bisa mencintainya, jadi dia hanya bisa membalas dendam pada dirinya sendiri dengan cara ini. Sangat kekanak-kanakan, tapi tidak dengan tulus. Seperti halnya sebagian gadis yang suka menata meja khusus untuk mantan pacarnya saat mereka menikah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah menemukan rumah yang bagus, sehingga Anda tidak menyayanginya di awal. Namun, seringkali akibatnya adalah Anda sendiri yang gagal. Mantan pacar yang duduk bersama itu mungkin tidak merasa menyesal lagi, tapi mereka bertukar keterampilan mengemudi dan apakah mereka bisa terus mengemudi di masa depan. Pikiran Mo Qingwan kira-kira sama. Dia dan Lu Yun bahkan belum pernah berkencan, mereka selalu berada dalam cinta bertepuk sebelah tangan, tapi dia juga berharap untuk mengundang Lu Yun ke pesta pernikahannya, berharap melihat Lu Yun cemburu. Meskipun saya tahu ini tidak realistis. Ye Qingcheng sedikit terkejut dengan kedatangan Mo Qingwan, dan pada awalnya hampir mengira dia adalah Wang Bining. Bukankah Wang Bining ikut bersamamu? Saat Ye Qingcheng menjamu Mo Qingwan, dia bertanya dengan heran. Ketika Wang Bining disebutkan, mata Mo Qingwan sedikit meredup. Dia dulunya adalah orang yang dingin, tetapi alasan mengapa dia menjadi begitu sentimental sekarang bukan hanya karena Lu Yun, tetapi juga karena pengaruh Wang Bining. Justru karena perbandingan itulah kita merasa iri, frustrasi, dan tidak seimbang. Betapa dia berharap bisa bertukar tempat dengan Wang Bining. Mo Qingwan memaksakan senyumnya dan berkata, Bining telah berlatih keras sejak dia kembali ke rumah Mo, jadi aku tidak mengganggunya dan lari sendirian. Bagaimana mungkin Ye Qingcheng tidak melihat bahwa senyumannya tidak wajar, tapi dia membuka mulutnya tetapi tidak menanyakan apapun. Karena suasana hatinya sendiri juga sangat rumit. Saya sudah memiliki harga diri yang rendah, tetapi ketika saya mendengar bahwa saudara perempuan saya masih berlatih keras, bukankah saya akan semakin sulit untuk mengejar ketinggalan di masa depan? Suasana menjadi semakin tertekan. Saya sangat menyesal tidak mendengarkan Lu Qingye dan mengikuti Wang Bining ke Akademi Yun San untuk berlatih. Alasan utamanya adalah Ye Qingcheng memiliki temperamen yang lebih kuat. Saat dia bersekolah di Akademi Yun San, dia merasa seperti memanfaatkan Wang Bining, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Meskipun kami semua adalah saudara perempuan dekat, Ye Qingcheng, kakak perempuan tertua, sudah terbiasa dengan hal itu. Tiba-tiba dia tertinggal jauh dari adik perempuannya. Sangat sulit baginya untuk menerimanya. Suasana hati Ye Qingcheng sedang rumit. Tentu saja, dia tidak repot-repot menanyakan Mo Qingwan secara detail. Sebaliknya,
dia mendengus pelan dan berkata, bagaimana kalau berlatih keras? Menurutku Wang Bining tidak punya hati nurani, iya. Mo Qingwan tersenyum canggung, tahu dia sedang bercanda. Ye Qingcheng bertanya lagi, Nona Mo, apakah ada hal penting yang harus Anda lakukan ketika Anda datang ke sini hari ini? Ketika sampai pada topik tersebut, Mo Qingwan menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan menikah. Nikah. Mata Ye Qingcheng tiba-tiba berbinar, dan sifat gosip yang melekat pada kecantikan membara. Dia tidak sabar untuk duduk di sebelah Mo Qingwan dan bertanya, apakah ini cinta gratis? Sudah berapa lama kamu berkencan? Bagaimana kabar pria itu? Baik di dunia sekuler maupun di Kunlun, baik orang biasa maupun seorang kultivator, menikah adalah peristiwa membahagiakan yang patut dirayakan dan perlu diperlakukan dengan megah. Namanya Liu Zifeng, dia dari keluarga sekte rahasia. Mo Qingwan menjawab. Melihat ekspresi bingung Ye Qingcheng, dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki konsep sekte rahasia, jadi dia menjelaskan, status keluarga sekte rahasia di Kunlun setara dengan keluarga kaya di dunia sekuler. Setelah penjelasan seperti itu, Ye Qingcheng segera mengerti dan berkata dengan iri, itu bagus sekali. Pria yang memiliki kemampuan untuk membuat Nona Mo berkomitmen pasti sangat baik, bukan? Yah, dia sangat bagus. Kalau begitu kamu pasti sangat menyukainya. Mo Qingwan terkejut sesaat, lalu mengangguk tegas dan berkata, ya. Aku sangat menyukainya, kalau tidak aku tidak akan setuju untuk menikah dengannya. Dia sepertinya sengaja berbicara dengan seseorang, jadi dia meninggikan suaranya sedikit dan berusaha terdengar tegas. Meskipun orang tersebut tidak hadir saat ini, Ye Qingcheng tersenyum dan berkata, aku sangat iri padamu karena menemukan kebahagiaanmu sendiri. Haha mungkin. Mo Qingwan tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi tidak menunjukkannya. Dia perlahan berkata, aku datang ke sini kali ini untuk mengundangmu, Dot dan Lu Yun ke pesta pernikahanku. Tidak masalah, saya kebetulan mengunjungi Wang Bining yang tidak berperasaan itu. Ye Qingcheng setuju, dan kemudian bertanya, kapan waktu spesifiknya? Belum diputuskan, tapi akan segera diputuskan, dalam waktu setengah bulan ini. Dalam waktu setengah bulan, Ye Qingcheng tiba-tiba mengerutkan kening. Mo Qingwan bertanya dengan bingung, ada apa? Apakah kamu sangat sibuk selama ini? Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, tapi Xiao Luyun, aku tidak tahu apakah dia bisa kembali. Bisakah Luyun kembali? Saat dia mendengar kata-kata ini, hati Mo Qingwan tiba-tiba menegang. Jika Luyun tidak datang, apa gunanya meminta Liu Zifeng mengadakan pernikahan akbar? Apakah dia benar-benar ingin menikah dengan Liu Zifeng? Jawabannya negatif. Mo Qingwan sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa Luyun mungkin tidak dapat kembali. Apakah maksudmu dia masih berada di tiga sekte pedang utama Kunlun? Dia sudah lama curiga bahwa Zhang San adalah Luyun, jadi dia bertanya ragu-ragu. Namun, Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia baru saja pergi 2 hari yang lalu dan pergi ke ibu kota. Dia bilang dia akan melakukan sesuatu yang besar, tapi aku selalu merasa dia bersembunyi dariku. Ye Qingcheng tidak mengucapkan 2 kata terakhir, dan hatinya dipenuhi dengan emosi campur aduk lagi. Tanda tanya. Beberapa hari yang lalu, setelah Lu Yun menyelesaikan masalah metode rahasia warisan darah keluarga Liu, dia memberitahu Ye Qingcheng bahwa dia akan pergi ke ibu kota untuk melakukan hal-hal penting, lalu pergi. Tapi Ye Qingcheng berpikir liar. Apakah menurutmu kamu terlalu proaktif hari itu dan menakuti Lu Yun, jadi dia bersembunyi darimu seperti ini? Ye Qingcheng tiba-tiba sangat merindukan hari-hari terakhir ini. Pada saat itu, dia tidak mengetahui bahwa Lu Yun adalah Dewa Yuntian, dia hanya menganggapnya sebagai anak kecil yang ceroboh yang sering menarik telinganya sebagai respons terhadap tarikan lembut, putaran lambat, dan dorongan berulang-ulang dari Lu Yun. Dia juga berpura-pura menjadi pendiam. Dia jelas menginginkan sesuatu di dalam hatinya, tapi dia harus memasang wajah dingin. Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali ke hari-hari seperti ini. Sejak pertempuran di puncak Tianzan, ketika Lu Yun mengalahkan ratusan dewa buatan, segalanya sepertinya telah berubah. Masing-masing saudari mempunyai peluangnya masing-masing. Lu Yun juga sering jauh dari rumah. Semua hal ini secara tidak terlihat mempengaruhi kondisi pikiran Ye Qingcheng. Jika waktu bisa diputar kembali, Ye Qingcheng tidak lagi sedingin sebelumnya. Dia akan lebih menghargai hari-hari yang dihabiskan bersama Lu Yun dan saudara perempuannya. Tentu, mungkin sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Ye Qingcheng menarik kembali pikirannya yang rumit dan menghela nafas pelan, hanya untuk menemukan bahwa Mo Qingwan juga linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nona Mo, Ye Qingcheng berteriak kebingungan, yang membangunkan Mo Qingwan. Mo Qingwan berkata tanpa sadar, Saudari Qingcheng, bisakah kamu bertanya pada Lu Yun kapan dia punya waktu? Dia hanya lahir sedikit lebih awal dari Wang Bining, jadi tidak ada masalah besar memanggilnya, Saudari Qingcheng. Tapi apa yang dia katakan sangat bermasalah. Ye Qingcheng segera menatapnya dengan lebih curiga dan bertanya, apakah Xiao Lu Yun pergi ke pernikahanmu? Kapan dia punya waktu? Bukankah kalimat ini berarti saya harus bertanya kepada Lu Yun terlebih dahulu kapan dia ada waktu luang, lalu memutuskan kapan akan mengadakan pesta pernikahan? Ye Qingcheng sepertinya menyadari aura yang tidak biasa. Aku menghela nafas dalam hatiku. Lu Yun, kamu benar-benar seorang pembunuh, mengapa kamu seenaknya menimbulkan hutang cinta? Anda bahkan tidak bisa memberi saya penjelasan di sini, dan Anda berani keluar untuk main-main dengan orang lain.
Saya benar-benar ingin membantu Anda menyelesaikan masalah Anda dengan pisau. Ye Qingcheng mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat. Tidak, Saudari Qingcheng, kamu salah paham. Aku hanya berpikir bahwa Lu Yun adalah temanku dan aku harus mengundangnya ke pesta pernikahanku. Jika dia benar-benar tidak bisa hadir, lupakan saja. Semakin banyak Mo Qingwan berbicara, dia menjadi semakin tidak percaya diri. Semakin banyak Anda menjelaskan, semakin banyak Anda menutupinya. Ye Qingcheng melihat ini dan bertanya setelah hening beberapa saat, apakah kamu tulus padanya? Ah, Mo Qingwan terkejut dan berkata dengan gugup, kamu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menyukai Lu Yun? Aku bilang dia hanya temanku. Saya sedang berbicara tentang Liu Xifeng. Petik 2, petik 2. Terjadi keheningan selama beberapa menit. Ye Qingcheng tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia bahkan cemburu pada Chu Yao, jadi bagaimana dia bisa membaginya dengan Lu Yun begitu saja? Dia akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya dan membiarkan Lu Yun melunasi hutang cintanya sendiri. Terlalu banyak berpikir membuat otakku sakit. Kamu duduk di ruang tamu sebentar, aku akan menelepon dan bertanya padanya apakah dia bisa kembali dalam waktu setengah bulan. Ye Qingcheng berdiri dan mengatakan sesuatu, lalu memasuki ruangan dengan wajah dingin, memutar telepon dan berkata, Lu Yun, ada sesuatu yang sangat serius yang ingin kukatakan padamu. Ada apa, Sister Qingcheng? Saya sibuk. Sibuk, haha, di mana kamu mencoba membujuk orang baik untuk melaut, dan membujuk orang untuk menjadi baik. Saudari Qingcheng, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu terlihat sangat aneh? Kaulah yang begitu yin dan yang. Ye Qingcheng berhenti dan berkata dengan dingin, kekasihmu datang menemuimu dan berkata bahwa dia akan menikah setengah bulan lagi. Dia bertanya apakah kamu bebas menghadiri pesta pernikahannya. Lu Yun tiba-tiba bingung, kekasih. Dari mana asal kekasih itu? Saudari Qingcheng, tolong jelaskan dengan jelas. Haha, aku bahkan tidak tahu siapa kekasihku. Sepertinya kamu punya banyak hutang romantis. Ye Qingcheng terus berkata dengan marah, entah ada masalah dengan teknikku di sini, atau waktunya belum tiba, tapi aku bersenang-senang di luar, di mana kamu menempatkanku, di mana kamu menempatkan Chu Yao. Petik 2. Saya dianiaya. Lu Yun benar-benar bingung kali ini. Dia bisa merasakan kecemburuan Ye Qingcheng melalui telepon, seolah-olah akan meluap. Tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saudari Qingcheng, tolong beritahu saya baik-baik, siapa yang akan menikah? Yang dari keluarga Mo. Kakak keempat, Lu Yun tercengang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Wang Bining, berpikir bahwa Lu Qingye membuat masalah lagi dan ingin memaksa Wang Bining menikahi seseorang. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, itu tidak benar. Jika Wang Bining benar-benar dipaksa menikah, dia pasti akan menghubunginya melalui lingkaran pikiran. Lu Yun tidak menerima telepon Wang Bining. Selain itu, mustahil bagi Ye Qingcheng untuk menggambarkan Wang Bining sebagai orang dari keluarga Mo. Jadi pikiran Lu Yun berbalik dan dia bertanya dengan ragu, Mo Qingwan. Kamu akhirnya mau mengakuinya kan? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengacau. Lu Yun, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Ye Qingcheng sepertinya mencengkeram ekor tikus Lu Yun dan terus melampiaskan amarahnya. Lu Yun hampir menangis tetapi tidak menangis, saya tidak melakukannya. Sister Qingcheng, Anda telah membuatnya begitu spesifik. Siapa lagi selain Mo Qingwan? Dia dan saya tidak bersalah. Kapan Mo Qingwan menjadi kekasihnya? Lu Yun mengakui bahwa ada beberapa kesalahpahaman saat pertama kali bertemu Mo Qingwan, tapi bukankah itu karena dia mengira dia adalah Wang Bining? Adapun saat itu di Sekte Kaisar Pedang, jelas Mo Qingwan yang ingin melepas topengnya terlebih dahulu. Dialah yang mengambil tindakan terlebih dahulu, jadi mengapa itu menimpanya? Lebih-lebih lagi, mengapa saya, Lu Yun, harus bertanggung jawab atas perbuatan penjahat Zhang San itu? Bukankah ini sebuah kekeliruan? Itu benar. Tidak bersalah. Haha, Ye Qingcheng bersikap sangat tidak masuk akal hari ini. Apakah wanita cantik harus bersikap masuk akal? Tidak perlu. Jadi dia berteriak pada Lu Yun 2 kali dan berkata dengan marah, katakan saja padaku jika kamu punya waktu. Lu Yun tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas di telepon. Ye Qingcheng adalah orang yang cemburu. Begitu dia cemburu, itu akan menakutkan. Dia biasanya dingin di luar tetapi membosankan dan centil di dalam. Terjadi keheningan beberapa saat. Lu Yun berkata, saya benar-benar tidak punya waktu. Ada hal yang sangat mendesak yang menunggu untuk saya lakukan. Ada apa? Urusan nasional. Semoga beruntung. Ye Qingcheng merasa gelisah dan menutup telepon dengan penuh kebencian. Datanglah ke ruang tamu. Dia dengan marah berkata kepada Mo Qingwan, bajingan itu mengatakan dia sibuk dengan urusan nasional, jadi dia mungkin tidak bisa hadir di pernikahanmu. Oh, mata Mo Qingwan langsung meredup. Ye Qingcheng melihatnya dan tiba-tiba menjadi lebih marah pada Lu Yun, berkata, Nona Mo, bajingan itu tidak pantas untukmu, kamu tidak perlu memikirkannya seperti ini sepanjang waktu. Saya tidak, kamu tidak perlu menjelaskannya, kita semua wanita, aku mengerti perasaanmu. Mungkinkah kamu juga, omong kosong, aku sama sekali tidak tertarik dengan bajingan itu. Mo Qingwan, saya belum mengatakan apapun. Ye Qingcheng duduk di sofa dengan marah. Setelah memikirkannya sebentar, dia tidak mau mengakhiri topik seperti ini dan bertanya, Nona Mo, apakah kamu terlalu memikirkan bajingan itu sehingga kamu tertipu olehnya?
Tidak. Ketika Mo Qingwan mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan kemudian dia berkata dengan sedih, sebenarnya, tidak ada yang terjadi antara aku dan Lu Yun. Ini masalahku sendiri. Masalahmu sendiri. Ye Qingcheng tidak mengerti arti kalimat ini untuk beberapa saat. Mo Qingwan mengangguk dan berkata, ini masalahku sendiri, ini sepihak. Aku menyukainya, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak pernah memiliki perasaan padaku. Menyukai. Mo Qingwan mengakui dua kata ini secara pribadi untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang sebelumnya. Mungkin karena pengaruh Lu Qingye, saya merasa, suka, adalah yang paling murah. Yang ada hanya manfaat permanen, dan tidak ada, suka, yang permanen. Tidak peduli seberapa besar Anda menyukainya, cepat atau lambat itu akan terkikis oleh waktu. Lebih baik memilih pria yang lebih membantu Anda. Mo Qingwan telah dipengaruhi oleh pemikiran seperti ini sejak dia masih kecil, jadi dia tidak pernah begitu jelas tentang bagaimana rasanya menyukai seseorang, dan dia tidak berpikir dia akan menyukai seseorang. Dia akan berteman dengan siapapun yang diminta Lu Qingye untuk berteman dengannya, tidak peduli apa yang dia suka. Saat pertama kali mendekati Lu Yun, dia juga mengikuti keinginan Lu Qingye. Sampai kultivasi Lu Yun kemudian menjadi tidak berguna, biasanya Mo Qingwan pasti tidak akan mendekati Lu Yun lagi, dan tidak mungkin bagi Lu Qingye untuk mendukungnya dalam mendekati Lu Yun. Tapi faktanya adalah, dia akan memikirkan Lu Yun dari waktu ke waktu. Sedemikian rupa sehingga ketika seorang pemuda berkualitas tinggi seperti Liu Zifeng muncul, Mo Qingwan tidak bisa lagi berpikir untuk berteman dengannya, dan bahkan merasa sedikit kesal karenanya. Menyetujui untuk menikah dengannya hanyalah masalah kemarahan pada Lu Yun. Saat itulah Mo Qingwan harus mengakui bahwa dia telah jatuh cinta pada Lu Yun. Nona Mo, cintamu bertepuk sebelah tangan. Ekspresi Ye Qingcheng tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia tidak lagi marah, tapi merasa sedikit bersalah terhadap Lu Yun. Sepertinya aku salah paham tentang Xiao Lu Yun. Saya pikir dia adalah tipe bajingan yang bermain dengan gadis lain tetapi tidak mau bertanggung jawab. Ternyata itu adalah masalah Mo Qingwan sendiri. Tidak mungkin hanya karena kamu menyukaiku, aku harus bertanggung jawab padamu, bukan? Betapa sombongnya hal ini. Ye Qingcheng dengan simpatik tercerahkan dan berkata, Nona Mo, saya tahu bahwa Xiao Lu Yun sangat baik dan ada banyak gadis yang menyukainya, tetapi dia tidak bisa bertanggung jawab atas semua orang. Anda tidak hanya mempersulitnya, tetapi juga mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kalau berbicara tentang cinta yang mendalam antara kakak dan adik? Suatu saat dia menyebut Lu Yun bajingan, tapi sekarang dia memuji Lu Yun karena kebaikannya. Luar biasa. Mo Qingwan menunduk dan tetap diam. Hal-hal seperti perasaan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ye Qingcheng tidak tahu bagaimana menghiburnya. Bagaimanapun, suasana hatinya jauh lebih baik. Setidaknya dia tahu bahwa Xiao Lu Yun tidak main-main di luar. Suasana hati Mo Qingwan saat dia kembali benar-benar berbeda dari saat dia datang. Dia berencana datang menemui Lu Yun kali ini, dengan sikap marah seperti seorang gadis kecil, tapi sayangnya dia tidak melihat Lu Yun. Terlebih lagi, setelah berbicara dengan Ye Qingcheng, dia menjadi semakin bingung. Sedemikian rupa sehingga ketika dia kembali ke rumah Mo, perhatiannya masih terlihat. Lu Qingye dengan gembira memikirkan tentang pernikahan itu. Mampu mengejar keluarga sekte rahasia jelas bukan suatu kerugian. Bu, bolehkah aku menyesalinya? Lu Qingye sangat senang ketika dia tiba-tiba mendengar Mo Qingwan mengatakan sesuatu seperti ini, dan dia mengerutkan kening, apa? Menyesal, Qingwan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mo Qingwan ragu-ragu sejenak dan berkata, saya tidak ingin menikah dengan Liu Zifeng. Lelucon yang luar biasa. Wajah Lu Qingye segera menjadi gelap, kamu berjanji pada dirimu sendiri bahwa kamu akan menikahi Liu Zifeng pada saat itu, dan sekarang kamu mengatakan kamu tidak akan menikah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatakan kamu tidak akan menikah? Liu Zifeng datang ke pintu dengan membawa surat nikah. Jika dia bersikeras membatalkan pernikahan, itu akan baik-baik saja. Tapi bagaimanapun juga, Mo Qingwan akhirnya setuju untuk menikah. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda saat ini, bukankah itu tamparan di wajah Liu Zifeng? Akankah keluarga Liu menyerah begitu saja? Omong kosong. Lu Qingye berkata dengan sungguh-sungguh, ibu mengakui bahwa dia mencoba yang terbaik untuk membujukmu agar menikahi Liu Zifeng pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kamu mengatakan kamu tidak bahagia, apakah dia mengatakan dia tidak akan memaksamu dan membiarkanmu mencobanya untuk bergaul dengan Liu Zifeng? Andalah yang tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan ingin menikah, dan meminta Liu Zifeng untuk membuat pesta pernikahan semegah mungkin. Mengapa Anda tiba-tiba tidak ingin menikah hanya beberapa hari kemudian? Apakah menurut Anda ini permainan anak-anak? Selain itu, bagaimana Anda bisa dirugikan jika menikah dengan keluarga Liu? Qingwan, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Apa yang terjadi baru-baru ini? Apakah karena orang yang tidak berguna itu? Anda tidak terlalu menyukai pecundang itu, bukan? Petik 2. Lu Qingye sepertinya memikirkan sesuatu. Ketika dia mengatakan ini, dia dengan jelas melihat sedikit kegelisahan di wajah Mo Qingwan, dan dia menjadi sangat marah.